Selasa 4 November 2025, api berkobar di kompleks Taman Harapan Indah Medan. Ini bukan kebakaran biasa, ini adalah rumah pribadi Kamazaro Warubu, seorang ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan. Dan ini bukan sekedar musibah, karena pada saat yang hampir bersamaan, Hakim Kamazaro sedang memegang salah satu kasus terpanas di Sumatera Utara. Kasus korupsi proyek jalan yang menjerat orang terdekat Gubernur Sumatera Utara, Topan Ginting. Api ini adalah pesan intimidasi yang gamblang. Hari ini kita tidak hanya bicara soal satu rumah yang terbakar, kita bicara soal nyali penegak hukum yang sedang coba dibakar. Saya tidak pernah mundur dalam menjalankan tugas dengan segala tantangan yang ada, dengan apa yang terjadi pada kami hari ini. Saya anggap itu sebuah tantangan dan Tuhan pakai kami lebih kuat lagi untuk menjalankan segala tugas. Karena kehidupan dunia hanya sebentar, ya, hanya sebentar saja. Ya. Tapi ketika hidup kita berarti, itu jauh lebih penting. Di lain sisi, KPK memperketat pengamanan jaksanya yang mulai diintimidasi. Dan sejarah kelam teror terhadap hakim dan jaksa di Indonesia kembali terbayang. Terlihat di balik bayangan, ini adalah pertarungan melawan korupsi di mana taruhannya bukan lagi penjara, tapi juga nyawa. Untuk memahami mengapa api itu menyala, kita harus kenal siapa sosok di baliknya. Hakim Kamazaro Warubu dikenal sebagai hakim yang tegas dan berani. Ia ditunjuk menjadi ketua majelis hakim untuk kasus yang sejak awal sudah menarik perhatian publik. Lalu, siapa terdakwanya? Topan Obaja Putra Ginting. Sosok ini bukan orang biasa, karirnya melesat bagai roket. Sejak Bobi Nasution menjabat wali kota Medan, Topan Ginting sudah menjadi orang kepercayaannya. Ia menjabat kepala dinas PU Kota Medan, bahkan sempat menjadi PLT Sekretaris Daerah. Ketika Bobi Nasution naik menjadi Gubernur Sumatera Utara, Topan Ginting ikut terbang kursi VIP ke provinsi mengabdi untuk Gubernur Bobi menjadi Kepala Dinas PUPR Sumut pada Februari 2025 ini. Tapi baru 4 bulan menjabat, Topan Ginting tersapu OTT KPK pada Juni 2025. Ia ditangkap bersama anak buahnya dan beberapa pihak penyuap dari perusahaan swasta. Lalu apa yang dikorupsi? Ini adalah kasus dugaan suap terkait pengadaan proyek jalan senilai ratusan miliar rupiah. Diduga modusnya adalah pengaturan pemenang lelang. KPK menduga Topan Ginting dalam kapasitasnya sebagai Kadis PUPR sengaja mengatur agar perusahaan tertentu memenangkan tender proyek. Sebagai imbalannya, ia diduga menerima fee atau suap miliaran rupiah. Kasus ini menjadi sorotan karena inilah gebrakan pertama KPK di era kepemimpinan baru Sumatera Utara. Ini bukan sekedar korupsi biasa, ini melibatkan pejabat di lingkar dalam kekuasaan, pejabat yang baru saja dilantik. Dan disinilah persidangan yang dipimpin Hakim Kamazaro Warubu mulai memanas. Persidangan kasus Topan Ginting di Pengadilan Negeri Medan tidak berjalan senyap. Ada 3 momen krusial di mana nama Gubernur Bobi Nasution disebut dan menjadi pusat perhatian. Momen pertama, keterangan saksi soal peraturan gubernur atau pergub. Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun, bersaksi di pengadilan. Ia dicecar hakim soal dasar hukum proyek jalan tersebut. Apa jawabannya? Haldun mengakui bahwa anggaran proyek itu berasal dari pergeseran anggaran. Dan apa landasan hukum pergeseran anggaran itu? Sebuah peraturan gubernur atau pergub. Di sini Hakim Kamazaro mulai menajamkan pertanyaannya. Ia ingin tahu dasar penertiban pergub tersebut. Momen kedua, pengakuan terdakwa Topan Ginting. Saat Topan Ginting sendiri yang bersaksi, ia membuat pengakuan penting. Di hadapan majelis hakim, ia mengaku bahwa dirinya sudah melaporkan perihal 2 proyek pengadaan jalan yang kini bermasalah itu kepada Gubernur Bobi Nasution. Topan, jawab. Siapa saja pesertanya itu yang survei sampai off-road, siapa saja? Dari PUPR. Iya, siapa saja? Mulai dari paling tinggi siapa? Ya, dari Pak Gubernur. Ada gubernurnya, siapa lagi? Ada Bupati.
Bupatinya siapa lagi? Sekdanya ada? Ada sekda, lupa sih ngomongnya. Kayaknya ada. Iya. Nggak ada yang boleh. Benar yang bilang rekan saya tadi. Off-road sementara di sana aja banyak penduduk tidak makan. Rumahnya mau hancur. Sama saja kan mau mempertontonkan kemewahan. Dan momen ketiga, gebrakan sang hakim. Inilah puncaknya. Setelah mendengar nama gubernur berulang kali disebut, baik dari saksi maupun terdakwa, Hakim Kamazaro Waruwu mengambil sikap tegas. Pada akhir September 2025, ia secara terbuka meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari KPK untuk menghadirkan Bobi Nasution ke persidangan. Tujuannya jelas, untuk diminta keterangan, untuk mengklarifikasi soal pergub dan laporan yang diakui Topan Ginting. Hakim Kamazaro ingin kasus ini terang benderang, tak peduli siapa yang terseret. Permintaan menghadirkan gubernur adalah langkah berani. Tekanan di ruang sidang pasti luar biasa. Dan puncaknya, tanggal 4 November, tepat 1 hari sebelum sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa lain, Akhirun Hiriang dalam kasus yang sama, rumah Hakim Kamazaro Waruwu ludes terbakar. Ternyata yang terbakar tuh kamar utama. Kamar utama dalam tempo sekitar 1 jam habis semuanya. Ya. Bahkan tidak ada pakaian tersisa. Sehingga tadi saya hanya pakaian di badan, ini aja baru beli tadi sore untuk pakaian ganti. Sebuah kebetulan? Publik meragukannya. Polisi masih menyelidiki, tapi dugaan kuat ini adalah tindakan teror dan intimidasi yang disengaja. Pesannya jelas dan terang benderang, hentikan atau jangan melebar kemana-mana. Dan ketegangan ini tidak hanya dirasakan oleh hakim, ia menjalar ke tim jaksa KPK. KPK merespon cepat, mereka tahu betul apa arti api tersebut. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi KPK memperketat dan memperkuat pengamanan bagi seluruh tim JPU yang bertugas di Medan. Bayangkan, jaksa penuntut umum aparat negara harus bekerja di bawah ancaman. Mereka didatangkan dari Jakarta, diberi pengawalan ekstra hanya untuk membacakan tuntutan di ruang sidang. Ini bukan lagi sekedar sidang korupsi, ini menjadi sebuah zona berbahaya. Apa yang terjadi pada Hakim Kamazaro dan jaksa KPK di Medan bukanlah yang pertama. Sejarah Indonesia dan dunia mencatat daftar panjang aparat yang diteror karena berani mengusik sarang koruptor. Masih ingat novel Baswedan? Penyidik senior KPK disiram air keras tepat di wajahnya pada tahun 2017. Matanya cacat permanen. Apa kasus yang ditanganinya? Mega korupsi IKTP yang melibatkan nama-nama besar. Kita mundur lebih jauh. Tahun 2001, Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita ditembak mati di Jalan Jakarta. Dan siapa dalangnya? Tommy Soeharto. Apa motifnya? Hakim Syafiuddin adalah hakim yang menolak peninjauan kembali atau PK dan tetap memvonis Tommy bersalah dalam kasus tukar guling Bulog versus PT Goro Batara Sakti. Mari kita lihat di luar negeri. Ada Giovanni Falcone, hakim legendaris Italia. Hidupnya didedikasikan untuk membongkar jaringan mafia Sisilia, Cosa Nostra. Dan apa yang terjadi? Pada tahun 1992, mafia meledakkan 500 kg bom di jalan tol yang dilewatinya. Falcone, istrinya, dan 3 pengawalnya tewas seketika. Polanya selalu sama. Korupsi besar seperti halnya kejahatan terorganisir dan mafia tidak akan diam saat jaringannya diusik. Saat uang miliaran mereka terancam, mereka akan melawan dengan cara paling kotor sekalipun. Api di rumah Hakim Kamazaro Waruwu adalah sinyal bahaya bagi kita semua. Ini adalah upaya membungkam keadilan dengan cara paling primitif, yaitu menebar ketakutan. Andai kata benar bahwa kebakaran ini ada hubungannya dengan perkara yang beliau sedang selesaikan, ini adalah sebuah teror pada rekan kami karena sedang menjalankan tugas
dan kewajibannya sebagai hakim, dan ini akan menghambat penegakan hukum di Indonesia karena teror terhadap hakim ini sudah terjadi di mana-mana, dan ini merupakan suatu keprihatinan kita bersama. Kalau tidak diselesaikan dengan sebaik-baiknya maka akan menghambat penegakan hukum di Indonesia. Beranikah kepolisian mengusut tuntas siapa dalang di balik teror api ini, menemukan pelakunya, dan lebih penting lagi aktor intelektualnya? Akankah teror ini berhasil? Akankah Hakim Kamazaro gentar? Akankah jaksa KPK mundur, atau justru perlawanan ini akan membuat mereka semakin kokoh? Kasus Topan Ginting bukan lagi sekedar kasus korupsi lokal di Sumatera Utara. Ini telah menjadi simbol pertarungan antara nyali penegak hukum melawan barisan koruptor yang nekat. Jika kita diam, api itu akan padam dan keadilan ikut hangus di dalamnya. Tapi jika kita bersuara, jika kita terus mengawal kasus ini, kita mengirim pesan balasan bahwa nyali hakim dan jaksa adalah nyali kita semua, dan api teror tidak akan pernah bisa membakar keberanian.